Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kali ini kita lanjutkan kuliah dengan topik kinetika absorpsi obat bagian ketiga. Topik ini terdiri dari bagian pertama, kedua, dan ketiga yang isinya antara lain adalah definisi absorpsi obat, membran sel, mekanisme absorpsi obat, kinetika absorpsi, absorpsi obat dan persamaan Henderson-Hasselbalch, serta interaksi obat pada tahap absorpsi. Parameter farmakokinetik. Silakan Anda perhatikan profil kadar obat di dalam plasma setelah pemberian peroral. Dan seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bila tidak dinyatakan lain, semua kinetika itu mengikuti kinetika orde pertama. Kita lihat Cmax. Cmax itu atau konsentrasi obat maksimum di dalam darah adalah konsentrasi obat paling tinggi di dalam darah setelah obat diberikan melalui oral. Kemudian untuk melihat kapan Cmax itu tercapai dengan membuat garis lurus dari puncak profil obat di dalam darah, garis lurus ke sumbu X, dan perpotongannya itulah yang disebut dengan Tmax atau waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum di dalam darah. Kemudian garis putus-putus yang sebelah bawah itu, ya silakan perhatikan, itu adalah MEC, minimum effective concentration, atau kadar efektif minimum. Ya, kalau untuk obat-obat antibiotika, antiparasit, anti jamur, dan anti kanker, MEC itu adalah MIC atau MIC, minimum inhibitory concentration. Itu kadar minimum obat dapat memberikan efek terapi. Kemudian garis putus-putus kedua yang di atas itu adalah MTC atau minimum toxicity concentration, kadar minimum obat di dalam darah yang dapat menimbulkan gejala toksik. Kemudian onset of action, itu adalah perpotongan garis MEC dengan kurva obat pada tahap absorpsi. Jadi sebelah kiri profil kadar obat ini, ya, perpotongannya dengan MEC itu adalah onset of action. Selagi kadar obat di atas garis ini, dia tetap memberikan efek terapi sampai akhirnya kadar obat di bawah MEC. Nah, ketika berakhirnya kadar obat pada titik MEC ini, itu adalah akhir dari kerja obat. Jadi jarak antara onset of action dengan berakhirnya efek obat itu disebut dengan duration of action atau lama kerja obat. Ya, tadi onset of action adalah awal kerja obat, sedangkan duration of action adalah lama kerja obat. Konstanta kecepatan absorpsi atau Ka itu adalah kemiringan, ya, garis profil pada waktu obat diabsorpsi. Jadi di sebelah kiri kurva ini itu adalah proses absorpsi, dan kecepatannya atau slope-nya atau kemiringannya itu adalah konstanta kecepatan absorpsi. Sedangkan untuk konstanta kecepatan eliminasi adalah slope pada saat obat diekresikan, yaitu pada bagian yang lebih landai di sebelah kanan. Kemudian ada therapeutic window, ya, itu jarak antara MEC dengan MTC. Pada umumnya, obat mempunyai therapeutic window atau disebut juga dengan therapeutic range itu sangat lebar sehingga pemberian dosis obat yang bervariasi itu masih di dalam rentang kadar aman, ya.
Nah, untuk intensitas itu adalah jarak antara titik pada konsentrasi maksimum dengan MIC. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari Cmax itu ke sumbu X, pada waktu berpotongan dengan garis putus-putus MIC itu adalah intensitas obat. Kemudian AUC atau AUC, area under the curve, luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva itu adalah yang di bawah kurva yang ada warnanya itu. Ya, ini menunjukkan jumlah obat yang masuk ke dalam darah atau ketersediaan hayati. Untuk ketersediaan hayati, tidak hanya jumlah obat yang masuk ke dalam darah, tetapi juga kecepatan obat masuk ke dalam darah serta lama efek obat. Lag time, waktu tunggu, yaitu waktu antara titik 0 pada sumbu X ya. Saudara perhatikan ini pada grafik ini, titik 0 pada sumbu X itu sampai dengan mulai munculnya obat di dalam darah, itulah yang disebut dengan lag time. Jadi waktu tunggu sebelum obat mulai diabsorpsi. Dan kita tahu bahwasanya apabila tidak dinyatakan lain, kinetika obat adalah mengikuti kinetika order pertama, first order kinetics. Jadi lag time ini merupakan refleksi dari proses yang terjadi ya pada saat obat mulai diabsorpsi ya dimulai dengan pecahnya tablet atau kapsul misalnya, kemudian pelepasan obat dari tablet atau kapsul, kemudian terjadi disolusi ya pelarutan obat dari bentuk sediaan. Kemudian obatnya bermigrasi atau berpindah ke bahagian tempat obat diabsorpsi atau diserap. Flip-flop pharmacokinetics yaitu kecepatan absorpsi obat masuk ke dalam sirkulasi darah itu lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan eliminasi obat. Jadi Ka lebih lambat dibandingkan dengan Ke. Ya. Inilah semacam penyimpangan ya dari yang seharusnya. Dan pada biasanya umumnya Ka itu lebih cepat daripada Ke. Jadi coba dilihat kurva di sebelah kiri ini. Ya, pada saat absorpsi nampak itu tajam naiknya ya. Itu berarti konstanta kecepatan absorpsinya cepat. Kemudian Ke-nya, ya penurunan garis sebelah kanan ini lebih landai. Artinya Ke-nya lebih lambat. Ya, itulah pada umumnya. Nah, terjadi perbedaan di mana Ka lebih lambat dibandingkan dengan Ke. Ya. Kalau gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan Ka hampir sama atau sama dengan Ke. Ya, bentuk profilnya seperti segitiga ya sama kaki atau seperti gunung yang sama kaki ya. Nah, itu berarti Ka sama dengan Ke. Kita lihat kemiringannya sama ya. Kemudian untuk yang Ka lebih lambat daripada Ke, nah kebalikan dari gambar yang sebelah kiri ini. Pada waktu absorpsi dia landai, sedangkan pada waktu eliminasi penurunannya tajam. Nah, itulah yang maksud dengan flip-flop farmakokinetik dalam hal konstanta kecepatan absorpsi dan konstanta kecepatan eliminasi. Kemudian flip-flop yang terjadi juga antara pemberian IV dengan oral. Ya, seyogianya yang sebelah kiri ini ya, yang garis lurus itu adalah pemberian intravena. Kemudian yang garis di bawahnya seperti ada profil seperti gunung itu ya, itu adalah pemberian oral. Nah, konstanta kecepatan eliminasinya sama. Ya kita lihat garisnya sejajar itu ya.
Itu yang seharusnya. Tapi ada kejadian konstanta kecepatan eliminasi yang diberikan cara IV itu tidak sama dengan konstanta kecepatan eliminasi pada waktu obat diberikan secara oral. Jadi pada grafik yang sebelah kanan ini coba dilihat ya gambarnya. Jadi KE oralnya nampaknya di sini lebih lambat karena lebih landai ya. Kalau KE IV-nya lebih tajam, lebih curam, ya lebih cepat ya. Seharusnya ini sama, kecepatannya sama ya. Jadi ini kita temukan pada beberapa kasus ya, bahwasanya KE yang diperoleh dari absorpsi oral itu tidak sesuai atau tidak sama dengan KE dari injeksi IV bolus. Nah, sebagai contoh misalnya ya, konstanta kecepatan eliminasi yang telah dihitung setelah pemberian injeksi IV bolus suatu obat adalah 1,72 per jam. Sementara setelah pemberian oral, setelah dihitung KE-nya itu adalah 0,7 per jam. Jadi terjadi penyimpangan ya, flip-flop KA dan KE. Flip-flop KA dan KE ini, konstanta kecepatan absorpsi dan kecepatan eliminasi ini juga sering terlihat pada obat-obat yang mempunyai konstanta kecepatan eliminasi yang cepat. Ya. Nah, perubahan atau flip-flop KA dan KE itu lebih besar untuk obat-obat yang mempunyai KE-nya besar dari 0,69 per jam. Ya. Masalah flip-flop ini juga dijumpai pada evaluasi sediaan-sediaan lepas terkendali atau lepas kontrol release. Ya. Apa pengaruh dosis terhadap konsentrasi maksimum di dalam darah dan Tmax? Ternyata setelah diteliti, konsentrasi maksimumnya maksudnya waktu untuk mencapai konsentrasi maksimumnya sama. Jadi walaupun kita naikkan dosis, waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum itu sama. Kemudian pengaruh KA terhadap Cmax dan Tmax. Pengaruh konstanta kecepatan absorpsi terhadap konsentrasi maksimum dan waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum. Ternyata apabila absorpsinya lebih cepat, maka Cmax-nya akan lebih besar dan Tmax-nya akan lebih pendek. Yaitu kalau KA-nya cepat, ya, konsentrasi obat maksimum dalam darahnya meningkat dan waktu untuk mencapainya menjadi lebih singkat. Dosage form, bentuk sediaan, ya, sublingual, biasanya berupa tablet yang diletak di bawah lidah. Ya, keuntungan sublingual ini adalah efeknya yang cepat. Ya, jadi perlu pada saat emergensi. Kenapa efeknya cepat? Ya, karena obatnya larut di bawah lidah, langsung diserap masuk ke vena di bawah lidah dan dibawa terus langsung ke jantung. Nah, di jantung dia memberikan efek ya, misalnya ISDN, glyceryl trinitrat, ya, obat untuk serangan jantung, angina pectoris ya. Jadi efeknya akan lebih cepat. Tidak saja efeknya lebih cepat, tetapi juga obat-obat yang diberikan melalui sublingual ini tidak mengalami first pass metabolism. Ya, kenapa? Ya, karena dia dari vena di bawah lidah langsung ke jantung, tidak melalui hati dulu. Kecuali obat yang diberikan per oral melalui hati dulu, di hati dia di metabolisme. Apabila dia di metabolisme dengan hebat di hati, maka itu yang dikatakan obat yang mengikuti first pass metabolism.
Dengan tidak terjadinya first pass metabolism pada pemberian obat sublingual ini, maka ketersediaan hayatinya, bioavailability-nya akan lebih tinggi, ya. Dan juga tidak ada pemecahan atau penguraian obat di saluran cerna. Tidak ada juga interaksi obat dengan makanan, dan bentuk sediaannya tablet yang letak di bawah lidah itu mudah pecah dan mudah diserap di bawah lidah. Kerugiannya adalah tidak cocok untuk obat-obat yang menyebabkan iritasi. Ya, mau diletak di bawah lidah, kalau mengiritasi, tentu pasiennya tidak nyaman. Dan karena pemberiannya saat ya cepat, nah dia pemberiannya berulang. Jadi untuk sublingual ini pemakaiannya berulang kali. Frekuensinya lebih banyak. Nah, tetapi sebetulnya bisa ditanggulangi, ya, misalnya pada pemberian ISDN pada serangan jantung angina pectoris, ya, setelah diberikan tablet ISDN sublingual untuk menanggulangi serangan akut. Nah, untuk mencegah tidak terjadi lagi serangan berikutnya, diberikan tablet biasa. Misalnya tablet biasa ISDN 3 kali sehari, atau 2 kali sehari untuk tablet ISDN yang lepas lambat. Jadi tidak perlu sublingual diberikan berulang kali. Pemberian obat melalui rektal, ya, bentuk sediaannya suppositoria, ya, yang bentuk peluru itu, kemudian enema, obat pompa. Keuntungan pemberian obat dengan secara rektal ini, ya, cocok untuk pasien-pasien yang muntah, untuk bayi dan anak, dan juga untuk orang yang tidak sadarkan diri. Ya, cocok untuk orang yang muntah, untuk bayi dan anak, dan orang yang tidak sadarkan diri. Dan kadang-kadang juga cocok untuk orang yang mengalami kejang, ya. Misalnya diazepam suppositoria diberikan untuk orang yang kejang melalui anus. Kemudian cocok juga untuk obat yang mengiritasi, ya, di saluran cerna misalnya, di lambung. Dan untuk obat-obat yang rasanya tidak enak atau pahit, ya. Jadi diberikan secara rektal. Dan di pemberian rektal ini juga terjadi metabolisme lintas pertama. Tapi tidak banyak, ya, di sini dikatakan 50%. Kenapa? Karena di bagian bawah saluran cerna itu rektum, ya, dekat rektum kolon yang bagian bawah itu pembuluh darahnya, venanya tidak melalui hati, dia terus ke jantung sehingga tidak mengalami first pass metabolism. Sedangkan yang sebagian yang sebelah atas, pembuluh darahnya itu melalui hati dulu, dan di hati ada obat yang mengalami first pass metabolism sehingga ketersediaan hatinya lebih rendah. Kerugian pemberian rektal ini tidak cocok untuk obat-obat yang absorpsinya irregular, artinya absorpsinya bervariasi, ya, dan ketersediaan hatinya yang bervariasi, tidak teratur, ya. Kemudian juga tidak cocok untuk obat-obat yang mengiritasi mukosa, ya, dinding saluran cerna di rektal. Ya, tidak cocok diberikan dalam bentuk pemberian rektal. Kemudian penggunaan parenteral, ya, pemberian obat secara parenteral banyak, ya, intradermal, subkutan, intramuskular, intravenus, intravena, ya, intraarteri, intratekal, intraperitoneal, dan intraartikular. Sebetulnya ke semua ini kita bagi dua, ya, ada yang langsung masuk ke pembuluh darah, ada yang harus mengalami peristiwa absorpsi. Yang langsung masuk ke pembuluh darah itu adalah injeksi intravena dan injeksi intraarteri. Namun, karena pemberian intraarteri ini sangat jarang sekali diberikan, maka umumnya obat yang langsung masuk ke pembuluh darah itu adalah pemberian intravena. Nah, selain dari itu termasuk ekstravaskular,
yang mengalami peristiwa absorpsi. Dan tentu saja ketersediaan ART-nya biasanya lebih kecil dari 100%. Kalau untuk IV, ketersediaan ART-nya 100% karena semua obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Keuntungan pemberian parenteral ini yang pertama aksinya cepat ya, terutama intravena. Jadi perlu sekali pada saat emergensi ya, gawat darurat, perlu efek obat yang cepat diberikan secara intravena. Ya. Pemberian intravena ini efeknya serta-merta. Ya, begitu disuntikkan, obat langsung masuk seluruhnya ke dalam pembuluh darah 100%, sehingga efek obatnya sangat cepat sekali. Pemberian melalui parenteral ini ya tidak mengalami first pass metabolism. Tentu saja ketersediaan ART-nya lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian per oral misalnya. Pemberian parenteral ini cocok untuk pasien yang mengalami muntah dan mengalami tidak sadar ya. Dan cocok juga untuk obat-obat yang iritan dan obat-obat yang rasanya tidak enak, pahit misalnya. Tidak terjadi iritasi gastrik ya karena pemberiannya disuntik. Kemudian tidak ada interaksi obat dengan makanan. Bentuk sediaannya umumnya berupa vial ya, botol kecil untuk injeksi atau ampul, dan juga ada juga botol yang besar untuk infus ya, 500 ml. Kerugian pemberian atau kelemahan pemberian secara parenteral ini adalah berpotensi adanya gelembung udara masuk ke dalam darah. Nah, terutama yang berbahaya sekali ini pada pemberian IV ya. Bisa terjadi emboli dan itu bisa mengancam jiwa manusia. Kemudian ada risiko terjadinya infeksi. Jelas karena pemberiannya cara invasif ya, merobek jaringan. Nah, ada kemungkinan terjadinya infeksi. Untuk itu memang diperlukan pengalaman dan persyaratan untuk menyuntikkan obat-obat ini. Dalam pembuatannya, injeksi atau senyawa atau obat yang diberikan secara parenteral ini membutuhkan sterilisasi, harus bebas kuman ya. Dan juga tentu saja karena invasif ya, karena disuntikkan menimbulkan rasa sakit sehingga kurang nyaman bagi pasien. Dan kadang-kadang bukan karena rasa sakitnya saja, karena rasa takutnya yang berlebihan. Ya. Untuk menyuntikkan obat-obat ini diperlukan skill ya, diperlukan pengalaman, diperlukan persyaratan pendidikan. Ya, misalnya untuk dokter, perawat dan lain-lain, ya mereka sudah diberi pengetahuan dan sudah dilatih. Namun pada kondisi tertentu, misalnya untuk pasien-pasien diabetes ya, itu keluarganya dilatih untuk dapat memberikan injeksi sewaktu-waktu kepada keluarga yang sakit. Dan biasanya keluarga dekat ya, suami untuk istri atau istri untuk suami dan sebagainya. Kemudian adanya resiko reaksi anafilaksis ya, anafilaksis shock. Itu misalnya sindroma Stevens-Johnson ya. Risikonya besar ya. Apalagi untuk injeksi antibiotik beta-laktam misalnya, injeksi penisilin prokain ya, atau penisilin oli, atau injeksi ampicillin natrium, amoksisilin, itu risiko anafilaksis shocknya cukup besar dan harus hati-hati dan tentu harus siap dengan obat yang dapat untuk menanggulanginya apabila terjadi kejadian ini. Karena pembuatannya yang perlu sterilisasi, teknologinya yang lebih canggih, alat-alatnya lebih mahal, dan biaya produksinya tentu juga lebih mahal, sehingga obatnya lebih mahal dibandingkan obat-obat yang diberikan secara peroral misalnya. Efek yang dihasilkan pada pemberian obat melalui topikal ini, ya misalnya juga digunakan untuk tes alergi ya, pada kulit secara perkutan. Kemudian untuk lokal anestesi lokal. Ya, kita kembali ke tes alergi ini ya, misalnya untuk sebelum orang disuntik dengan
Ampicillin misalnya dilakukan skin test, disuntikkan dalam jumlah kecil, kemudian ditandai, dilihat setelah beberapa lama, misalnya 15-30 menit, kalau terjadi kemerahan berarti orangnya hipersensitif dan obatnya tidak diberikan kepada pasien itu. Kemudian termasuk pemberian pada saluran pernafasan ya, misalnya obat melalui inhalasi masuk ke dalam paru dan di paru, di bronkus, bronkiolus, alveolus, obat diserap dan langsung bekerja di situ. Misalnya obat asma, itu yang bekerja langsung di paru-paru. Kemudian obat tetes mata misalnya untuk pengobatan konjungtivitis. Obat tetes telinga misalnya untuk pengobatan otitis eksterna, ya, injeksi infeksi pada telinga bagian luar. Kemudian pemberian secara intranasal, misalnya spray dekongestan yang diberikan kepada pasien melalui hidung. Inhalasi, ya, obat dalam bentuk aerosol, nebulizer atau atomizer. Ya, obatnya dihisap melalui mulut atau melalui hidung ya. Kemudian obatnya langsung masuk ke paru dan memberikan efek atau terus masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Keuntungan pemberian inhalasi ini adalah reaksi atau absorpsinya cepat sehingga efeknya juga cepat. Karena luas permukaan paru itu ya, alveolus itu sangat besar dan obat memang cepat diabsorpsi. Ya, sama seperti gas beracun ya. Begitu terhirup, orangnya langsung mati. Ya, karena obatnya banyak diserap. Senyawa kimianya banyak diserap. Sama juga misalnya kalau seseorang merokok ya, baru saja dibakar rokoknya itu udah tercium oleh orang lain, misal sejauh beratus meter, 100 meter, ya, itu berarti memang proses absorpsinya itu cepat. Berarti kalau sudah tercium, berarti isi zat kimia kandungan dalam asap itu sudah sampai ke saraf. Ya. Kemudian pada pemberian inhalasi ini juga dapat memberikan aksi lokal, ya. Kemudian efek sistemiknya kecil. Jadi kalau diberikan secara inhalasi ini, obatnya banyak di paru misalnya, diserap di situ, bekerja di situ, sedangkan yang masuk ke dalam saluran sistemik, sirkulasi sistemik jumlahnya sedikit. Sehingga juga efek sampingnya akan lebih rendah. Pemberian obat inhalasi ini juga tidak mengalami first pass metabolism atau first pass effect ya. Ya, karena dia dari paru terus ke jantung, ya, tidak ke hati. Kemudian inhalasi ini kelemahannya tidak bisa diberikan kepada banyak obat, ya, hanya beberapa obat saja yang bisa diberikan karena keterbatasan melalui inhalasi ini. Kemudian ada juga pemberian topikal ya berupa transdermal patch ya. Itu berupa strip ya yang adhesif yang ditempelkan ke kulit. Nah, pemberian transdermal ini memberikan efek yang lambat, efek yang diperlama sehingga sampai ke sistemik. Pemberian transdermal ini masuk ke dalam sirkulasi sistemik dan obatnya dilepaskan sedikit-sedikit sehingga terjadi aksi obat yang lama. Ya, jadi pasien tidak perlu berulang kali menggunakan obatnya. Contohnya nikotin patch ya. Ini ditempelkan di kulit, kemudian nikotin masuk ke dalam darah sedikit-sedikit dalam jangka waktu lama ya, seharian misalnya. Pasien ada nikotin di dalam darahnya sehingga keinginannya untuk merokok akan jauh berkurang. Ketersediaan hayati atau bioavailability adalah fraksi obat yang tidak berubah atau obat induk atau parent drug ya yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik setelah pemberian dan kemudian tersedia untuk memberikan aksinya, tentu saja setelah bertemu dengan reseptor. Pemberian IV ini seperti tadi sudah disampaikan 100% ya ketersediaan hayatinya cepat ya, efeknya serta merta, obatnya tidak mengalami absorpsi,
fraksi obat yang masuk ke dalam darahnya itu 1. Ya, artinya semuanya obat masuk ke dalam darah. Dan pemberian oral, ketersediaan hayatinya lebih rendah dibandingkan IV. Nah, karena itu rata-rata pemberian oral ini dosisnya lebih tinggi dari pemberian IV. Kemudian ketersediaan hayati ada yang absolut dan ada yang relatif ya. Itu perbandingan luas di bawah kurva. Misalnya sediaannya oral dibandingkan dengan luas di bawah kurva pada pemberian IV kali 100%. Itu adalah ketersediaan hayati absolut. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di bab khusus tentang ketersediaan hayati. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan hayati. Ya, yang pertama itu ukuran molecular weight obat. Ya. Kemudian formulasi juga berpengaruh. Ya, makin cepat obatnya terdisolusi, makin cepat obatnya diserap, dan makin cepat dan makin banyak obatnya masuk ke dalam sirkulasi darah. Larutan tentu saja lebih cepat masuk ke dalam darah, suspensi lebih lambat dibandingkan solusi, sedangkan suspensi lebih cepat menggunakan kapsul dan lebih cepat dibandingkan tablet. Jadi karena perbedaan formulasi ini, pelepasan dan disolusi obatnya berbeda. Kemudian dipengaruhi juga oleh kelarutan obat. Jadi obat yang mudah larut, ya, itu pada umumnya lebih mudah diserap, ya. Obat yang mudah larut. Namun ingat ya, obat yang larut air, kemudian larut lemak, yang larut lemak inilah yang mudah masuk ke dalam membran sel. Jadi obat sebelum diserap, diabsorpsi, harus larut air terlebih dahulu, kemudian larut lemak, baru mudah diserap ke dalam membran sel di saluran cerna. Kemudian yang pengaruhi ketersediaan hayatinya ya juga adalah ketidakstabilan kimia obat-obat di dalam cairan usus, dalam cairan lambung. Misalnya penisilin ya mudah sekali terurai ya, sehingga yang aktifnya tidak banyak masuk ke dalam darah. Insulin juga mudah terurai dalam cairan lambung. Kemudian peristiwa first pass metabolism akan mengurangi ketersediaan hayati. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, pada sublingual misalnya, itu mengurangi menghindari terjadinya first pass metabolism. First pass metabolism terjadi pada obat yang diberikan secara oral, diserap di usus, masuk ke hati, dan mengalami metabolisme hebat di hati. Kemudian aliran darah juga makin cepat aliran darah akan meningkatkan ketersediaan hayati. Selain dari itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan hayati, misalnya aliran darah di tempat obat diserap. Kalau makin banyak obat mengalir, kalau makin banyak dan makin cepat darah mengalir di tempat obat diabsorpsi, itu akan meningkatkan ketersediaan hayati. Nah, usus halus mempunyai aliran darah yang lebih besar dibandingkan dengan lambung. Nah, karena itu absorpsi obat di usus akan lebih cepat dan lebih banyak, lebih mudah. Jadi, banyak sekali yang mendukung ya, kenapa obat banyak diserap di usus ini. Ya, tadi salah satunya sebelumnya sudah kita bahas karena luas permukaannya besar sekali. Dan juga yang kedua ini aliran darah di usus itu lebih banyak dibandingkan dengan di lambung. Kemudian luas permukaan yang tersedia untuk absorpsi. Ingat ya, kalau usus halus itu banyak mempunyai fili, kemudian fili itu mempunyai mikrofili, dan ini akan memperbesar permukaan yang sangat besar sekali sehingga meningkatkan kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi. Kemudian kecepatan pengosongan lambung. Ya. Makin cepat lambung dikosongkan, obat akan terbawa lebih cepat ke dalam usus
dan absorpsinya tentu akan lebih cepat. Ya. Tapi ingat ya, kalau di motilitas lambung, motilitas usus maksudnya lebih cepat lagi, ya bisa juga terjadi diare sehingga obatnya belum sempat diserap sudah dikeluarkan melalui feses. Kemudian pH usus ya. Ya, tentu saja pengaruh terhadap ketersediaan hati ini khusus untuk obat-obat yang bersifat elektrolit yang bisa terionisasi ya. Bagaimana obat dalam suasana basah misalnya di usus itu akan lebih mudah diserap bagi obat-obat yang bersifat basah. Sedangkan obat-obat yang bersifat asam susah diserap di usus. Jadi dengan pH usus ataupun pH lambung yang berbeda, nah ketersediaan hati juga akan berbeda karena pH ini keasaman, kebasahan itu bisa mempengaruhi instabilitas obat di dalam saluran cerna. Jadi yang pertama instabilitasnya bisa terganggu, bisa rusak. Kemudian yang kedua obatnya sendiri bisa berubah apakah dalam bentuk molekul ataupun bentuk ion. Kemudian motilitas usus. Ya. Nah, kalau motilitas usus atau transit time-nya itu lebih cepat, maka bisa terjadi mencret ya. Kalau mencret terjadi, tentu isi usus akan cepat keluar bersama dengan obat dan tentu saja belum sempat obat diserap, dia sudah dikeluarkan melalui feses. Kemudian interaksi obat ya. Ya, interaksi obat ya bisa menyebabkan kita ulang ya, menimbulkan perbedaan atau meningkatkan atau menurunkan ketersediaan hayati. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian makanan. Makanan ini bisa memperlambat waktu pengosongan lambung ya. Ya, tentu akan berpengaruh terhadap absorpsi obat. Kemudian makanan umumnya akan memperlambat absorpsi. Ya, umumnya makanan memperlambat absorpsi. Namun ada juga makanan justru mempercepat absorpsi, tapi tidak banyak ya, hanya beberapa obat saja, misalnya griseofulvin. Griseofulvin ini absorpsinya lebih cepat dan lebih banyak apabila dikonsumsi bersama makanan, apalagi makanannya mengandung lemak ya. Sedangkan kalau tetrasiklin ya karena di dalam makanan itu ada kalsium, ada logam berat, akan bereaksi membentuk kompleks kelat yang tidak diserap. Ya, aspirin juga ya bisa berpengaruh ketersediaan hati aspirin ini karena adanya makanan. Penisilin V misalnya juga akan berpengaruh karena adanya makanan. Interaksi obat pada tahap absorpsi. Jadi pada tahap absorpsi obat di saluran cerna misalnya, itu bisa terjadi interaksi obat. Ya. Jadi ada obat yang bisa mempengaruhi disolusi obat di dalam lambung. Ya ingat ya karena pengaruh pH, misalnya obat asam lemah ya di dalam lambung itu mudah diserap. Ya. Kemudian masuk dia ke usus, susah dia diserap obat asam lemah ini karena di dalam usus bersifat basah, akan membentuk garam, akan terionisasi, mudah larut dan susah untuk diserap. Nah, kalau diberikan bersamaan dengan obat yang bersifat asam, dia akan pengaruhi. Kalau diberikan bersama obat yang bersifat basah, dia akan berpengaruh. Jadi, pengaruh interaksi obat, terutama obat-obat yang bersifat elektrolit, itu akan dipengaruhi oleh obat-obat yang dapat mempengaruhi pH lingkungan lambung dan atau pH lingkungan usus. Nah, kemudian juga interaksi pada saat absorpsi ini adalah karena adanya proses penghambatan inhibisi pada transport aktif ya. Jadi ada obat yang bisa berkompetisi dengan alat transport di membran sel sehingga
absorpsinya akan berkurang. Kemudian juga akan berinteraksi dengan obat-obat yang dapat mempengaruhi aliran darah di usus. Ya. Kemudian juga dapat dipengaruhi oleh adanya pengosongan lambung. Jadi ada obat-obat yang mempengaruhi pengosongan lambung. Ya. Kemudian bisa berinteraksi dengan makanan. Ya. Dengan makanan ini tadi sudah disebutkan ya, misalnya grisofulvin. Dengan makanan itu absorpsinya justru dipercepat. Tapi pada umumnya interaksi dengan makanan ini akan memperlambat absorpsi obat. Kemudian physical adsorption. Jadi maksudnya molekul obat terikat dengan absorben ya. Seperti norit misalnya. Norit bisa menjerat alkaloid ya. Jadi kalau kita gunakan norit bersamaan dengan alkaloid, maka dia akan terjerat dan tidak bisa diserap. Tentu absorpsinya akan berkurang dan nanti dikeluarkan melalui feses. Kemudian reaksi kimia, ya misalnya tadi ciprofloxacin dengan logam berat Ca, ya apakah dari susu misalnya atau dari keju yang banyak mengandung logam berat bervalensi 2 atau lebih. Nah, bisa juga reaksi kimia ini antara obat dengan obat ya. Ciprofloxacin misalnya dengan obat penambah darah dengan ferrosifumarat akan membentuk kompleks sehingga dia susah diserap. Tentu ketersediaan hatinya akan turun dan tentu saja efek obatnya akan berkurang. Demikianlah topik kita pada hari ini. Selamat belajar. Semoga sukses ya. Dan selamat untuk menempuh masa depan yang lebih baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.